Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah buriktum bikiratikum hadha. Insyaallah bapak-bapak semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini barangkali bapak-bapak sering kita baca, sering juga disampaikan oleh masyayikh, guru-guru kita, asatid, ajengan dan sebagainya, yang sering mengingatkan kita tentang harta benda. Harta benda kalau tidak ada pusing, kadang-kadang juga ada yang pusing dikarenakan adanya. Jadi kalau tidak ada kadang-kadang pusing, tapi banyak orang yang pusing juga karena adanya. Jadi ada yang pusing karena tidak ada juga yang pusing justru karena ada, bahkan banyak. Saya pernah tahun berapa? Waktu itu televisi Antv itu masih baru. Terus ada wawancara eksklusif orang yang sangat kita kenal dan sering dengar namanya, Bapak Setiawan Jodi, Pak. Beliau diwawancara lalu ditanya itu ini tentang bagaimana dia selama ini sibuk mengurusi kekayaan, Pak. Mengurusi duniawiyah. Sampai ditanya, Bapak katanya punya saham di Karnival, kapal pelayaran tuh, Pak. Oh iya ada, saya sedikit, katanya begitu. Bapak punya saham di Anu dan seterusnya begitu. Sekarang yang masih Bapak cari apa sebetulnya? Gitu kan? Ini sudah punya. Katanya kalau nggak salah saya dengar di Indosat punya saham dan ini dan sebagainya. Lalu ketika ditanya, saya sampai hari ini masih mencari bahagia. Gitu, Pak. Jadi ternyata ujung-ujungnya manusia ini ingin bahagia. Makanya betapa akan tersesatnya bila dia sendiri sebetulnya tidak bisa mendefinisikan bahagia yang hakiki untuk dirinya. Kalau orang-orang yang beriman, yang biasa terus menerima pelajaran-pelajaran, maka ayat ini termasuk yang bisa mengingatkan kita bahwa harta benda di dunia ini, kalau orang Sunda bilang nasihat, cek bahasa Sunda mana nasihat kolot, ari banda teh tatalang raga. Harta benda itu
sering menjadi penolong kita pada saat kita memang membutuhkan, yang solusinya adalah harta, gitu kan? Memang pasti kita butuh. Dari dulu dinasihatkan. Terus nasihat-nasihat seperti nasihat bapak saya sering mengatakan, di kumaha-kumaha oge moal sarua nu boga jeung nu teu boga, gitu Pak. Itu kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya, bagaimanapun yang memiliki dan tidak memiliki niscaya ada bedanya. Kan begitu yang namanya harta benda itu, Pak. Tetapi bila harta benda itu semata-mata dilihat sebagai harta benda yang kita berpikir bahwa ini dengan susah payah saya cari, dengan susah payah saya meneteskan keringat, dengan kadang-kadang saya kurang tidur, kadang-kadang saya kurang istirahat, setelah didapat masa harus keluar begitu saja? Kan kadang-kadang berpikir begitu, Pak. Sampai akhirnya kalau berpikirnya terus begitu, muncullah yang namanya karakter bakhil, Pak. Kalau sudah bakhil, niscaya ia tidak pernah berpikir harta itu hakikinya tidak akan manfaat untuk dirinya, bahkan madarat. Dan ia pun menghalangi terus, jangan sampai harta itu ada manfaatnya bagi orang lain. Itu yang disebut dengan bakhil, Pak. Umpamanya saja, ini contoh bakhil yang saya kira bagi umat Islam yang begini rajanya bakhil ini. Seseorang sudah terkena dengan kewajiban zakat. Lalu ia tahan untuk tidak mengeluarkan, padahal kewajibannya sudah jelas, ukurannya sudah jelas, mustahiknya saja sudah jelas. Bahkan bisa jadi di antara mustahik ini ada yang betul-betul mengandalkan apa yang sesungguhnya sudah menjadi hak dirinya. Kadang-kadang kalau orang bakhil lupa bahwa yang ada pada dirinya itu saat itu sebagiannya sudah bukan milik dirinya. Sebagiannya yang berupa zakat-zakat tadi sudah merupakan hak miskin, hak fakir. Betapa besar kezalimannya menahan hak-hak orang fakir dan miskin. Sampai Rasul bersabda, fa inna shadaqat min awsakhin nas. Jangan pernah lupa, berfikirlah secara jernih bahwa sesungguhnya sedekah-sedekah, zakat-zakat itu adalah kotoran-kotoran manusia. Rasul bersabda dengan min awsakhinas, kotoran-kotoran manusia. Coba bayangkan bapak-bapak, bila seseorang untuk mengeluarkan kotoran dari dirinya saja merasa berat karena khawatir manfaat untuk orang. Bisa bapak-bapak bayangkan? Seperti itu orang yang menahan harta yang sesungguhnya adalah merupakan sudah hak orang lain. Kotoran saja ia sangat enggan untuk mengeluarkannya. Paling gampang contohnya, Pak. Kalau dia mau kencing, dia tahan. Karena takut ada manfaatnya bagi orang lain. Takut apa yang sudah ada pada bagian, jadi bagian dari dirinya itu berkurang. Jadi bapak-bapak bisa bayangkan betapa sakitnya sebetulnya orang yang bakhil, Pak. Karena sesungguhnya ia telah menahan kotoran-kotoran manusia yang ada pada dirinya yang seharusnya keluar dan dibersihkan. Itu mengapa seringkali disebut zakat, artinya pembersih. Itu mengapa juga disebut sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah, artinya benar. Berarti harus terus berusaha untuk benar wujud hartanya halal, Pak. Benar juga cara kasab dan mengupayakannya. Selanjutnya juga benar dalam cara membelanjakannya. Maka setiap kita mengeluarkan harta kita dalam cara yang benar yang Allah ridho, pasti bernilai sedekah. Baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Maka secara umum sering disebut sedekah. Artinya sesuatu yang benar telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Jangan sekali-kali pernah menyangka orang-orang yang membakhilkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya, min fadlihi, dari hartanya,
khairul lahum, itu pasti baik bagi dirinya. Bal huwa syarrul lakum, bahkan harta benda yang Allah titipkan itu bisa jadi sangat buruk untuk dirinya. Tadi itu Pak contohnya Pak. Contohnya itu tadi. Jadi untuk zakat saja ia berat, untuk sedekah saja ia berat gitu. Maka hakikinya yang sesungguhnya kalau dalam bahasa Sunda tadi saya katakan banda teh tatalang raga, bahwa harta benda itu bisa jadi penolong kita, malah terus menjerumuskan dan membenamkan kita makin terpuruk dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi adalah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan kami kalungkan dengan apa-apa yang mereka bakhilkan di dunia itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau dalam bahasa firman Allah ini disebut sayutawwaquna, maka akan kami kalungkan bima bakhilu, dengan apa yang mereka bakhilkan itu yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah yang maha memiliki warisan dan kekayaan seluruh yang ada di langit-langit dan di bumi ini. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan jangan pernah lupa, dimanapun sedang apapun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh kalian. Hadisnya Bapak-bapak, ini jadi apa harta benda di akhirat terserah kita sekarang ini. Karena pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua Pak. Harta yang telah kita miliki ini ada dua. Yang pertama, apakah akan dijadikan al-baqiyatus sholihat Pak? Kalau harta benda itu kita sedekahkan, kita infakkan, kalau tadi zakat artinya kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan persentase atau bagian tertentu, gitu kan? Yang sebagiannya ada ketentuan waktu-waktu tertentu. Kalau sedekah itu yang paling umum Pak. Karena sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan dalam, kalau wajib namanya zakat, kalau sunat sedekah juga Pak. Kalau wajib namanya zakat, kalau tidak wajib berarti shadaqatun minas sedekah. Sedekah gitu kan hadisnya. Sedekah-sedekah umum kalau dilakukan berpahala, tidak ada dosanya. Beda dengan zakat. Adapun infak, nafaqah yanfaqu artinya membelanjakan. Cuma kan ada dua Pak. Yang pertama al-infaqu fi sabilillah, secara umum saja. Setiap yang kita keluarkan Allah ridho, itu sudah fi sabilillah Pak. Sampai nafaqatur rajuli ala ahlihi wa iyalihi khairun. Nafaqah bapak-bapak yang tertinggi nilainya di hadapan Allah adalah yang bapak-bapak keluarkan untuk istri dan anak-anak bapak. Itu yang terbaik, tertinggi nilainya Pak. Kenapa? Dirimu, keluargamu. Silahkan baru pikirkan yang lain. Jangan jor-joran, kemudian kita sendiri menjadi ketelangsara, keluarga juga jadi terabaikan, juga itu merupakan tidak benar menurut Islam. Bahkan nafaqatur rajuli itu adalah khair yang dikeluarkan bagi iyalihi, keluarganya Pak. Jadi nafaqah ada dua. Ada nafaqah fi sabilillah, kita belanjakan, asalnya milik kita, terjadi sesuatu akad sehingga lepas, berpindahlah kepemilikan itu di jalan yang Allah ridho, sudah nafaqah Pak. Tapi kalau nafaqah satu lagi adalah nafaqah fi sabilis syaitan, berarti mengeluarkan harta. Jadi dari aspek mengeluarkan hartanya, bahasanya nafaqah, infak. Kan ada fi sabilillah, ada fi sabilis syaitan. Saya ambil contoh Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Betapa dendam kepada Muhammad SAW. Ia punya sebuah kalung yang kalau sekarang entah berapa miliar harganya. Dia mengatakan di depan Ka'bah sambil diiming-iming begini Pak, la anfaqannaha hadza fi adawati Muhammad. Ini adalah kalung yang paling saya cintai, paling saya suka, paling saya banggakan.
tapi saya akan infakkan. Asal bisa membunuh Muhammad, silahkan miliki kalung ini. Begitu Pak. Itu kan infak juga Pak. Makanya bahasanya la anfaqannaha, saya akan infakkan ini fi adawati Muhammad, dalam memusuhi Muhammad. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, nih hadiahnya. Infak juga namanya. Kemudian pilihan kita cuma dua Pak. Sebut sajalah kalau dalam surah Al-Kahfi, di antaranya ada ayat ke-49. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta-harta kita dan anak-anak kita adalah perhiasan dunia bagi kita. Tapi silahkan, wal baqiyatus sholihat, harta-harta dan anak-anak yang justru satu ketika kita akan berpisah Pak. Jadi bapak-bapak, kita semua, judul hidup kita ini hanya ditinggalkan atau meninggalkan. Siapa yang lebih dulu, siapa yang kemudian. Sehingga kalau kita datang ke pekuburan, kita berdoa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Karena sadar benar bahwa hidup ini adalah ditinggalkan atau meninggalkan, disusul atau menyusul. Begitu saja. Anak-anak yang kita cintai, terserah nanti Allah Subhanahu wa taala berkehendak apakah mereka yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Kalau yang namanya kewafatan tidak kenal umur Pak. Terserah, nanti Bapak pada akhirnya akan sendirian. Sendirian di alam kubur. Bahkan dalam hadis dikatakan, yasma'u khabqa man tawalla anhu. Dia mendengar derap langkah orang yang meninggalkannya. Itu namanya berarti Anda ditinggalkan. Tinggallah Anda sendirian, terserah apakah nanti alam kubur bagi Anda mau gelap gulita, bau basah dan menghimpit terus, makin menghimpit sampai hancur lebur untuk kembali diutuhkan seperti sedia kala. Atau Bapak akan dipersilahkan dengan terhormat oleh malaikat, nam solihan, silahkan tidur pulas. Sebelum tidur orang itu berkata, ya malaikat, apakah akan diizinkan saya kalau kembali ke dunia sebentar saja untuk menemui keluarga saya? Saya cinta mereka, saya sayang mereka. Untuk apa? Saya ingin beritahu mereka. Kalau dalam bahasa Sunda Pak ya, karena seorang Sunda, sing saroleh, gitu Pak. Sing bener hirup itu, gitu Pak. Tapi kata malaikat tidak bisa. Sekarang kamu waktunya al-mustarih, istilahnya kan? Al-mustarih artinya sesibuk apa kita di dunia, sekarang waktunya istirahat, tidur dengan pulas. Setelah ia tidur pulas, seperti dibukalah sebuah pintu untuk bisa memandangi surga kapan dia mau. Itu Pak. Makanya sering kita mendoakan orang yang telah meninggal, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan benar, gitu kan? Mudah-mudahan ditidur pulaskan, dan seterusnya diiringi dengan pemandangan mana surga. Itulah alam barzakh sampai nanti menunggu hari kiamat. Jadi terserah kita, itulah yang dinamakan hidup ini pilihan. Begitu juga harta benda, apakah mau menjadi seperti surah Al-Kahfi 49 tadi, wal baqiyatus sholihat. Kalau apa harta-harta benda kita yang telah menjadi milik kita, kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan, sehingga bersih harta kita dan menjadi kebaikan-kebaikan. Harta-harta kita tidak akan hadir lagi nanti dalam mahsyar. Yang tinggal adalah catatan-catatan baik yang disebut dengan surah Al-Kahfi tadi 49, wal baqiyatus sholihat. Bapak-bapak tidak perlu ketemu dengan harta bapak lagi, karena harta benda di dunia ini, wah, nanti kita akan tahu betapa murahnya, betapa tidak ada artinya setelah nanti Allah gantikan dengan apa-apa yang ada di surga yang lebih baik. Biarkan, sudah hilang,
Yang jadi adalah wal baqiyatus sholihati khairun indallahi sawaba, terbaik balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amala, al baqiyatus sholihah itulah yang justru di situ kita punya harapan yang hebat dan indah luar biasa. Insyaallah bapak-bapak, harta bapak-bapak enggak usah ketemu lagi nanti di alam mahsyar. Biarkan ia sudah berubah wujud yang disebut dengan wal baqiyatus solihah. Bagaimana kalau harta-harta itu tidak menjadi amal soleh? Jadi saya membahasnya secara umum ya Pak ya. Karena setiap kita mengeluarkan harta, maka itu adalah secara umum infak. Selama Allah ridho disebutnya infak fi sabilillah. Yang paling repot Pak, di Amerika punya di Inggris punya kondominium, dia juga punya hotel di mana-mana, dia punya kapal. Kadang-kadang dia sendiri cuma sekali melihat, Pak. Setelah itu tidak melihatnya lagi. Hanya terus laporan saja, Pak, yang harus dia pantau, ya kan? Nanti laporan dari manajer-manajer dan sebagainya. Tapi dia sendiri tidak pernah melihat hartanya. Bila tidak pandai-pandai membelanjakan, Allah ridho pada belanja itu, maka betapa ruginya. Karena hartanya banyak sekali, tapi menikmatinya juga tidak sempat. Tapi di akhirat dia akan dihisab. Dan tidak menjadi al-baqiyatus sholihah, berarti harta-harta itu akan kembali hadir nanti di alam mahsyar. Ini hadisnya Pak, bahwa harta-harta benda yang tidak Allah ridho akan hadir lagi di alam mahsyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah senantiasa meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, ma min sahibi kanzin, tidak ada seorang pemilik harta, la yuaddi zakatahu, yang ia tidak mengeluarkan zakatnya, illa uhmiya alaihi fi nari jahannam, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api dari harta-harta itu yang telah dipanaskan di neraka jahanam. Fayuj'alu safaihu, kemudian disetrikakan, fayukwa bima janbahu wajabinuhu, lalu terus demikian rupa disetrika, mulai dari lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Itulah harta benda kita yang ada sekarang. Bila tidak berkah, bila tidak dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, harta-harta itu akan kembali hadir. Kalau firman Allah di atas, sayutawaquna bima ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Penjelasan tafsirnya dengan hadis ini, akan hadir dan akan menyiksa luar biasa. Kemudian hatta yahkumallahu baina ibadihi, sampai nanti ada keputusan akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan menunggu keputusan itu, terus disiksa dengan hartanya sedemikian rupa. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada satu hari akhirat yang perhitungannya sama dengan 50.000 tahun dunia ini. Nauzubillah. Itu ya udah banyak tidak menikmati, disiksanya tidak kunjung berhenti. Tsumma yura sabilahu, lalu baru ditunjukkan kepadanya. Pak, ini makanya muslim kafir begini Pak, bab harta itu begini. Baru setelah selesai disiksa dengan hartanya itu, yura sabilahu, ditunjukkan untuk dirinya, imma ilal jannah. Begitu cara nanti Allah membersihkan diri kita dari harta-harta yang Allah tidak ridho. Setelah selesai dan bersih, wa imma ilan nar, apakah ke surga atau justru masih tersisa dari dosa-dosa lainnya yang Allah tidak ampuni, artinya dilemparkan ke neraka. Wa ma min sahibi ibilin, dan tidak ada seorang pemilik unta pun, la yuaddi zakataha, yang tidak menunaikan zakatnya, illa butiha laha biqain korkorin, kecuali nanti orang itu akan ditelentangkan di tanah yang rata. Maka tannu alaihi, dan terus itu akan menginjak-injak, akan menanduk-nanduk,
kullama madha alaihi ukhraha, terserah nanti punya seberapa banyak unta dan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian setiap kali menginjak dan menanduk-nanduk unta yang terakhir akan diulangi lagi dari unta yang pertama. Begitu terus disiksa oleh untanya. Ruddat alaihi ulaha hatta yahkumallah baina ibadi, sampai Allah tetapkan keputusan di antara hambanya fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, yang satu hari akhirat perhitungannya 50.000 tahun dunia ini. Tsumma yura sabilahu, lalu Allah tunjukkan kemana akhirnya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, apakah ke surga atau ke neraka. Wa ma min sahibi gonamin la yu'addi zakatah, dan terus hadisnya ini cukup panjang sehingga saya potong dan cuplik yang berkaitan dengan ayat di atasnya saja. Kemudian selanjutnya qala Suhail berkata fala adri zakarul baqara amla, saya lupa apa Rasul waktu itu melanjutkan ke bab sapi atau tidak. Qalu, lalu mereka bertanya, fal khailu ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang memiliki kuda? Qala, Rasul bersabda, al khailu fi nawasiha, kuda itu terikat pada jambul-jambulnya. Al khailu ma'kudun fi nawasiha. Qala Suhail, ana asyukku, saya ragu apa kata-katanya yang persisnya, al khailu fi nawasiha atau al khailu ma'kudun fi nawasiha, terikat pada jambul-jambulnya. Al khairu ila yaumil qiyamah, bisa jadi seorang pemilik kuda ia terus memiliki kebaikan sampai hari kiamat. Al khailu salasatun, kuda itu akan menjadi 3 macam. Kuda itu akan menjadi 3 macam. Fahiya lirojulin ajrun, ada orang punya kuda, dengan kuda itu tanpa hentinya ia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin ya kuda ada, Mercy ada, BBB ada, dan lain sebagainya lah. Ibaratnya seperti begitu. Ini yang disebut dengan ala hasbil aghlab. Begitu dulu keumumannya, kebanggaan itu kalau orang punya kuda hebat. Kalau sekarang kan mungkin lain lagi. Kemudian ajrun wali rojulin sitrun, dan bagi seseorang akan menjadi perisai. Wali rojulin wizrun, tapi bagi orang memiliki kuda hebat, kendaraan hebat, kebanggaan hebat, malah dengan itu ia menjadi lancar berdosa. Lancar untuk melakukan dosa karena ada sarana dan alatnya. Fa ammal lati hiya lahu ajrun, adapun orang yang kudanya itu menjadi pahala, farrojulu yattakhiduha, ketika kuda itu oleh orang tersebut dijadikan fi sabilillah, di jalan Allah. Makanya saya katakan sabilullah itu luas, Pak. Setiap apapun yang Allah ridho secara umum disebut fi sabilillah. Silahkan apakah akan dipakai di jalan yang Allah ridho atau di jalan yang Allah murka. Kemudian kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ridho, wa yu'idduha lahu fala tughayyibu syai'an fi butuniha illa kataballahu lahu ajron. Apapun yang dia keluarkan, memberi minum, memberi makan, bahkan menungganginya saja, setiap kali menunggang pahala, Pak. Kalau dulu dihitung dari langkah kuda, maka sekarang mungkin bisa dari langkah, dari gelinding roda, dari pesawat dan sebagainya. Selama itu dalam jalan yang Allah ridho, sesungguhnya hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu harus bernilai ibadah, Pak. Harus bernilai ibadah. Sebab kalau tidak bernilai ibadah, sia-sia namanya. Kemudian wali rojulin, yang bagi-bagaimana kalau sitrun. Jadi tadi hadisnya lanjutnya, walau ra'aha fi marjin ma akalat min syai'in illa kataballahu lahu biha ajrun walau saqaha min nahrin kana lahu bikulli qatratin tughayyibuha fi butuniha ajrun. Jadi kalau kuda dulu setiap kali bapak kasih minum pahala, bapak kasih makan pahala, digembalakan pahala dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kuda itu kan harus diurus juga, setiap kali diurus terus menjadi pahala karena memang akan digunakan dalam jalan yang Allah ridho.
Kalau kendaraan mungkin setiap kali Bapak beli bensin, setiap kali ke bengkel, setiap kali perawatan, maintenance, pasti jadi pahala Pak. Asal mobil itu kita pakai dalam jalan yang Allah ridho. Kalau tidak, mobil kita semua akan hadir nanti di alam mahsyar menggeleng-geleng tanpa henti Pak. Begitulah, makanya judulnya harta benda di akhirat akan seperti apa. Kemudian, bagaimana dengan hatta zakarul ajru fi abwaliha wa urusliha walau istasnat syarafan aw syarnak kutiba lahu bi khutti khattuha ajrun wa ammal ladzi hiya lahu sitrun, adapun bagi dia tidak bahaya tapi tidak terlalu besar juga pahalanya, yaitu dia suka, hobi, silahkan. Bisa dipahami ya? Ada orang yang memang kalau mau punya kuda-kudanya yang bagus, silahkan. Selama tidak digunakan dalam maksiat, pasti itu akan menjadi perisai bagi dirinya. Ya, cuma tidak sekelas seperti yang di atas tadi, selalu betul-betul matang diperhitungkan ibadah. Bisa dipahami ya? Kalau sekarang campur yang namanya dengan kesenangan duniawi, silahkan selama tidak maksiat kepada Allah. Abu Bakar saja kalau beli unta yang mahal Pak, karena beliau kan kaya. Kalau pakai baju nggak mau Abu Bakar, nggak biasa pakai baju yang jelek-jelek, selalu bagus. Bahkan sampai berlebihan kayaknya kan. Ada hadisnya. Apakah Rasulullah saya haram? Apa saya akan masuk neraka? La lasta minal khuyala. Justru yang pamer semata-mata karena kesombongan untuk menghinakan orang. Sehingga kalau sudah menghinakan orang, nanti ilmu apapun dari orang lain akan ditolak Pak. Karena setiap orang yang menasihati dirinya dianggap orang hina dan lebih rendah daripada dirinya. Nah itu yang dilarang. Kemudian farrajulu yattakhiduha taqarruman, ada yang hanya untuk kebanggaan, wa tajamulan, memang keren ketika kelihatannya, silahkan. Tetapi jangan diiringi dengan sifat tahkir, menghinakan orang lain. La yansa haqqa zuhuriha wala butuniha fi usriha wa yusriha. Yang terakhir, wa ammal ladzi alaihi wijrun, adapun orang yang punya kekayaan, punya kuda tetapi jadi dosa dan dosa. Falladzi yattakhidhuha asyarron wa batron, adalah orang-orang yang menggunakannya dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menyombongkan diri, hanya untuk menghinakan dan merendahkan orang lain. Ri'anas wa dzalikal ladzi hiya alaihi wizrun, punya kekayaan hanya untuk menyakiti hati si miskin dan orang lain. Itulah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat saja, harta benda apabila kita gunakan dalam jalan yang Allah ridho, maka harta benda itu tidak akan hadir lagi dan digantilah dengan al-baqiyatus sholihat, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Tapi kalau dipakai maksiat kepada Allah, apalagi zakat, hati-hati dengan zakat, karena zakat ini adalah kotor Pak. Ingin kencing ditahan, ingin buang air besar ditahan, ada kotoran di telinga ditumpuk-tumpuk, ya seperti itu Pak. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sama dengan menumpuk-numpuk kotoran karena khawatir tak ada manfaatnya untuk orang lain. Betapa sakitnya jiwa orang seperti itu. Demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga anak-anak dan keluarga kita hadir lagi di akhirat sebagai al-baqiyatus sholihat dan tetap menjadi keluarga lebih indah lagi nanti di surga. Begitu juga harta-harta kita hari ini, semoga benar-benar menjadi penolong kita di dunia dan juga tidak perlu lagi hadir di akhirat. Biarkan ia berganti wujud menjadi al-baqiyatus sholihat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dipelihara sehat walafiat lahir dan batinnya, dan tentu saja tidak ada lain termasuk doa orang-orang yang sering Allah hadirkan dalam doa baik kita. Semoga semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.